Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billahi wa mal wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini mengizinkan dan meridhoi kita semua untuk hadir di perkuliahan terakhir sebelum UTS pada mata kuliah hukum acara perdata 3 atau H/3. Juga kita sampaikan salam dan sholawat kepada satu-satunya junjungan kita, idola kita semua sepanjang zaman, Nabi Allah Muhammad SAW, juga keluarga dan para sahabat beliau. Materi yang terakhir yang sudah dibahas adalah perbedaan antara gugatan dengan permohonan. Hari ini kita akan membahas bagaimana proses pengajuan gugatan di pengadilan. Saya share dulu. Nah, ini adalah proses pengajuan gugatan. Ketika kita memasukkan berkas gugatan, maka ada dua kemungkinan bahwa gugatan diterima, juga kemungkinan gugatan tidak diterima. Mengapa gugatan ini bisa tidak diterima? Ada beberapa hal yang menjadi penyebab kenapa gugatan tidak diterima oleh majelis hakim. Yaitu karena tidak memenuhi unsur formal. Jadi ini belum masuk sidang, ya. Baru diperiksa berkas gugatannya, apakah memenuhi unsur formal atau belum. Kalau tidak memenuhi unsur formal, maka tidak jadi sidang. Berkas gugatan dikembalikan untuk diperbaiki, kemudian dapat diajukan kembali. Seperti apa gugatan yang tidak diterima, supaya kita sama-sama mengetahui dan meminimalisir kemungkinan gugatan tidak diterima, gitu ya. Gugatan yang tidak memenuhi unsur formal, misalnya gugatan tersebut diajukan ke pengadilan yang tidak berwenang menangani gugatan untuk mengadili. Contoh misalnya, mengajukan gugatan sengketa waris ke pengadilan negeri. Ya, ini tentu saja bukan wewenang pengadilan negeri untuk mengadili sengketa waris. Jadi harus ke pengadilan agama. Gitu ya. Yang lain, misalnya udah mendingan tersyok lagi.
Gugatan tidak memiliki dasar hukum. Setiap gugatan yang kita ajukan harus memiliki dasar hukum. Kalau tidak ada dasar hukumnya, maka gugatan tidak diterima. Nah, jadi nanti berkas gugatannya dikembalikan lagi untuk diperbaiki dan meletakkan dasar hukum di dalam berkas gugatan yang dibuat. Ya. Gugatan tidak diterima misalnya penggugat memasukkan berkas gugatan di tempat domisili penggugat. Nah, ini tidak bisa. Penggugatnya domisili di Tangerang. Tergugatnya berdomisili di Yogyakarta. Maka berkas gugatan harus dimasukkan ke pengadilan Jogja, bukan pengadilan Tangerang. Karena berdasarkan hukum acara perdata, berkas gugatan dimasukkan di tempat di pengadilan di mana tergugat berdomisili. Berkas gugatan tidak diterima. Mengapa? Misalnya identitas para pihak tidak jelas. Gitu ya. Contohnya misalnya alamatnya tidak jelas, namanya bukan nama lengkap. Gitu ya. Nah, itu nanti berkas gugatannya dikembalikan, tidak diterima. Jadi, identitas para pihak dalam berkas gugatan harus jelas. Nah, jadi ada beberapa penyebab mengapa gugatan tidak diterima. Jadi di sini hakim baru memeriksa keformalan berkas gugatan saja, belum pada materi gugatan, belum pada isinya, ya. Baru sisi formalitasnya, formalnya saja. Nah, jadi nanti kalau sudah diperbaiki, sudah memenuhi unsur formal semuanya, berkas gugatan dapat diajukan kembali. Bagaimana kalau gugatan diterima? Nah ini ya, ini gugatan diterima. Ketika gugatan diterima, kemudian sidang. Nah, sidang ini nanti keputusannya bisa dua kalau di pengadilan perdata. Gugatan dikabulkan, gugatan ditolak. Ya, jadi kemungkinannya cuma dua, dikabulkan atau ditolak. Dikabulkan ini bisa dua. Dikabulkan sebagian, dikabulkan seluruhnya. Ini saya nggak tulis ini ya. Ya, ini nanti dikabulkan, ditolak. Dikabulkan ada dua, dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian. Nah, gugatan yang dikabulkan memenuhi, tentu saja memenuhi unsur formal dan material gugatan. Ya. Kalau gugatannya ditolak, berarti tidak memenuhi unsur material. Dalil yang diajukan di persidangan tidak terbukti, meskipun sudah mengajukan alat bukti, gitu ya, tapi belum tentu terbukti. Nah,
terhadap hasil putusan yang ditolak, maka tidak boleh diajukan kembali. Ini berlaku nebis in idem. Gugatan yang sudah ditolak oleh majelis hakim tidak dapat diajukan kembali. Lalu kalau tidak puas bagaimana? Ya mengajukan banding, gitu ya. Nah, maka di sini ditulis tapi ada upaya hukum lain yaitu banding. Bagaimana kalau banding juga ditolak? Masih bisa melakukan upaya hukum lagi. Kasasi. Bagaimana kalau kasasi juga kalah? Masih bisa peninjauan kembali atau PK. Tapi pengajuan PK tidak bisa menghentikan kasasi. Jadi putusan kasasi itu sudah merupakan upaya hukum terakhir. Memang ada PK, tapi PK ini kan upaya hukum luar biasa. Kalau banding, kasasi, upaya hukum biasa. Jadi walaupun dia tidak terima, putusan kasasi juga tidak dikabulkan, ya ditolak, ya dia masih punya upaya hukum yang lain, yaitu PK. Tapi apa yang diputuskan dalam kasasi tetap dieksekusi. Gitu ya. Nah, kita ke sini dulu ya. Ini tadi belum selesai pembahasannya. Bagaimana gugatan tidak diterima? Gugatan tidak terima berarti tidak sidang, gitu ya. Salah satu penyebabnya adalah gugatan tersebut tidak memiliki dasar hukum. Nih di sini ya nanti ditulis saja di sini. Gugatan tidak ada dasar hukumnya. Nah, gugatan ganti rugi tidak dirinci. Jadi harus dirinci. Kalau tidak dirinci, gugatan tidak diterima. Ini sudah pernah kita bahas ya di hukum perdata 3. Apabila salah satu pihak melakukan prestasi, artinya menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain. Nah, pihak yang merasa dirugikan punya hak untuk mengajukan gugatan. Ada beberapa bentuk gugatan yang diatur di dalam KUH Perdata. Nah, ya, salah satunya gugatan untuk memenuhi perikatan. Atau bisa juga gugatan untuk memenuhi perikatan dan ganti kerugian. Nah, ganti kerugiannya ini harus dirinci. Misalnya pesan online, ya mesin cuci 2 atau 3. Ternyata datangnya itu terlambat. Nah, ini kan bentukan prestasi ya, memenuhi prestasi tapi terlambat. Terlambatnya 5 hari. Padahal mesin cuci itu digunakan untuk bisnis ya, untuk laundry. Nah, kalau mau mengajukan gugatan harus dirinci. Dengan 3 mesin cuci yang datang terlambat, berapa jumlah kerugian yang diderita oleh pembeli? Kalau dari 1 mesin cuci itu dalam sehari bisa menyelesaikan 20 kilo cucian, ya kan dirinci ya.
20 kilo satu mesin cuci, kalau 3 mesin cuci berarti 60 kilo. Itu baru 1 hari tuh, 60 kilo. Terlambatnya 5 hari. kilo, 1 kilo, 8.000 misalnya laundry. Ya udah, dirinci ya dengan detail. Jadi ketika menulis ganti rugi, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ya, mau coba-coba lebih ya silahkan aja, karena nanti majelis hakim juga akan menilai layak atau tidak gitu ya. Nah, itu. Karena nanti kan ada eksepsi dari tergugat. Misalnya dia menulis 1 kilo laundry itu 25.000 misalnya ya. Nah, ini kan berarti melebih-lebihkan jumlah kerugian yang diderita. Padahal kerugiannya 8.000 sekilo, ditulisnya 25.000 sekilo. Ya, ini nanti di-counter oleh tergugat. Ya, tergugat tidak terima. 8.000 1 kilo kok dibilang 25.000. Dia akan mengajukan alat bukti. Kemajuan alat buktinya apa? Bisa saja berupa kwitansi ya. Nah, atau bisa juga berupa brosur yang diedarkan oleh si penggugat ya. Di brosur itu 8.000 sekilo. Jadi 25.000 ya. Nah, jadi masukkan ganti ruginya sesuai saja dengan keadaan. Toh nanti kan ada gugatan imaterial. Nah, gugatan imaterial itu tidak ada batasannya. Boleh-boleh saja, namanya aja imaterial ya. Tapi kalau gugatan material harus sesuai dengan jumlah kerugian yang diderita oleh penggugat. Gitu. Nggak perlu ngarang-ngarang ya. Nanti di-counter sendiri sama tergugat. Gitu. Nah, kemudian tidak diterima juga kalau gugatannya adalah gugatan ganti rugi akibat pembebasan pemidanaan. Jadi begini. Seorang tergugat tidak dapat mengajukan gugatan kepada seseorang yang telah melaporkan tergugat ke polisi bahwa tergugat telah melakukan tindak pidana hingga hakim membebaskan tergugat karena tidak terbukti bersalah. Segala kerugian yang telah dipikul sejak pemeriksaan di kepolisian hingga putusan pengadilan tidak dapat diajukan gugatan keperdataan meskipun tergugat telah mengalami kerugian yang besar. Kenapa demikian? Sebab setiap orang berhak mengajukan laporan kepada polisi atau aparat penegak hukum. Contohnya, misalnya, siapa ini yang hadir? Bu Dermianti ada? Hadir, Bu. Ya, misalnya Bu Dermianti lihat tetangganya, atau misalnya ya lihat sebuah rumah tertutup, kemudian ada wewangian yang mencurigakan, gitu ya. Bu Dermianti lapor ke polisi, Pak, saya curiga bahwa rumah yang di sana itu adalah rumah yang memproduksi narkoba. Nah, kemudian polisi datang menggerebek, gitu ya, menggerebek
rumah tersebut. Gitu. Kemudian karena bahan-bahan yang ada di dalam itu mencurigakan, gitu ya, ada beberapa bahan kimia mencurigakan di tempat itu. Kemudian polisi membawa orang ini untuk ditahan, gitu kan? Untuk ditahan. Memeriksa bahan-bahan kimia ini memerlukan waktu, misalnya ya. Ya, sehingga dia ditahan misalnya 5 hari, gitu ya. Nah, orang yang dilaporkan oleh Bu Dermianti ini selama 5 hari nggak bisa bekerja karena dalam tahanan. Nah, si terlapor tidak bisa mengajukan gugatan ganti rugi kepada Bu Dermianti. Walaupun dia menderita kerugian sebagai akibat laporan tersebut. Gitu ya. Nah, jadi berhati-hatilah ketika membuat laporan tentang seseorang, ya. Karena laporan kita bisa berakibat orang tersebut menderita kerugian baik finansial maupun reputasi. Meskipun kita tidak bisa digugat kata itu. Sebab pada prinsipnya setiap orang mempunyai hak untuk mengajukan laporan kepada kepolisian. Tapi berhati-hati juga apabila laporan tersebut dinilai oleh polisi sebagai laporan palsu, maka alih-alih berbuat baik sebagai warga negara, gitu ya, melaporkan adanya dugaan terjadinya tindak pidana, malah nanti yang melapor yang ditahan karena dengan tuduhan memberikan laporan palsu, gitu ya. Nah, nanti kalau dalam hukum acara pidana bisa ditanyakan kepada dosennya apa perbedaannya antara hak mengajukan laporan ke pihak polisi tanpa dikenai tuduhan laporan palsu apabila laporan tersebut ternyata salah, gitu ya. Karena Bu Dermianti lihat sempat ngintip ya di dalam rumah itu, wah itu banyak bahan kimia lagi diracik, wah jangan-jangan narkoba, gitu ya. Karena nggak bisa, karena kan tidak mungkin masuk ke rumah itu lihat bahan kimianya apa, gitu ya. Nah, ternyata bukan sedang membuat ramuan narkoba, tapi sedang meracik apa misalnya ya, yang bukan berbentuk produk yang melanggar undang-undang, gitu. Nah, itu ya, hati-hati. Kemudian gugatan juga diterima kalau gugatan itu ditujukan kepada pihak lain tetapi tidak mengandung perkara. Ya, ini udah salah alamat. Harusnya kalau tidak ada sengketanya ya namanya permohonan, bukan gugatan, gitu ya. Nah, itu kan gugatan tidak diterima. Bisa juga gugatan objeknya tidak jelas. Objek sengketanya tidak jelas. Gitu. Gugatan juga tidak diterima kalau materi gugatannya tidak sesuai dengan dasar hukum. Ya, dasar hukum yang dipakai tidak sesuai. Contoh misalnya, gugatannya, isi materi gugatannya wan prestasi,
Tapi dasar hukum yang digunakan perbuatan melawan hukum, ya nggak bisa, nggak diterima, ya tidak tepat penggunaan dasar hukumnya. Gugatan tidak diterima kalau gugatan itu prematur. Apa itu gugatan prematur? Adalah gugatan yang belum sampai pada batas tempo suatu perjanjian, tapi penggugat sudah melakukan gugatan ke pengadilan. Nah, ini hakim akan menolak gugatan ini, dan gugatan itu bisa diajukan kembali kalau sudah sampai batas tempo perjanjian itu. Misalnya, Arif Budiarto, Arya Pandu ada ya? Nggak ada. Misalnya, Iya Bu, maaf. ya, misalnya Arif Budianto melakukan perjanjian hutang piutang dengan Gunawan, gitu ya. Dalam perjanjian hutang piutang disepakati bahwa pembayaran hutang dilakukan secara cash pada tanggal 20 Juni 2021 misalnya, ya. Pada tanggal 10 Juni 2021 Arif mendapatkan informasi bahwa perusahaan Gunawan ini pilot, gitu ya, pilot. Jadi Arif kemudian khawatir hutangnya nggak dibayar, dia mengajukan gugatan ke pengadilan. Ya nggak diterima karena jatuh temponya kan 20 Juni. Ini namanya gugatan prematur. Tidak diterima oleh majelis hakim. Gitu ya. Nah. Tapi masih bisa diajukan kembali kalau memang pada tanggal 20 Juni Gunawan tidak bayar hutang. Gitu ya. Artinya wan prestasi. Jadi wan prestasi tidak membayar hutang itu bisa terjadi karena dua, tidak mau membayar hutang, tidak bisa membayar hutang. Tapi hukum tidak memandang itu. Tidak ada pertimbangannya itu, tidak mau, tidak bisa. Yang jelas itu wan prestasi. Nanti di depan persidangan lah dikemukakan latar belakang mengapa debitur tidak bayar hutang, ya. Ya, tentu saja akan ada pertimbangan hakim. Biasanya kalau perkaranya hutang piutang itu hakim akan mengikuti kemampuan dari tergugat, ya. Tergugatnya tidak kerja, perusahaan baru pilot. Nah, nanti ditanya majelis hakim, mampunya berapa bayar hutang sebulan? Gitu ya, 100.000. Nah, memang keadaannya seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi nggak usah khawatir ya. Majelis hakim akan mempertimbangkan keadaan dari debitur, ya. Tidak bisa masuk ranah pidana juga karena hutang piutang ini kan perkara perdata, kecuali kabur, ya. Yang berhutang kabur itu berarti sudah masuk penipuan, itu bisa masuk pidana. Makanya kalau hutang tidak bisa bayar, jangan kabur. Ya, kalau si krediturnya nggak sabaran mau mengajukan gugatan, ya nggak apa-apa, malah lebih bagus, gitu ya, karena nanti putusan majelis hakim itu akan memutus tergugat diwajibkan membayar 100.000 sebulan hingga dia mendapatkan pekerjaan kembali. Nanti dipertimbangkan itu gajinya berapa, gitu ya, yang bisa buat bayar hutang berapa. Tapi selama dia belum kerja,
mampunya cuma 100.000, ya mau diapain? Gitu ya. Nah, kemudian, nah itu gugatan tidak diterima. Gugatan tidak diterima kalau pengadilannya salah ya. Mengajukan berkas gugatannya ke pengadilan yang tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Nah, ini ada nih ya. Kita ke sini dulu. Ini pembagian kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman itu ada Mahkamah Agung, ada MK. Jadi MK itu di luar Mahkamah Agung. Kedudukannya sederajat ya, dengan Mahkamah Agung sederajat. Nah, ini karena ini bagiannya terputus, saya potong bagiannya ke sini. Nah, ini dia. Mahkamah Konstitusi tidak membawahi pengadilan apapun di bawahnya. Oleh karena itulah Mahkamah Konstitusi final and binding. Kalau MK sudah memutus ya nggak ada lagi banding, nggak ada kasasi. Mau kasasi gimana wong Mahkamah Agung sejajar kedudukannya sama MK. Gitu ya. Nah, ini kompetensi absolut institusi. Jadi jangan sampai salah memasukkan berkas gugatan, harus sesuai dengan kewenangan pengadilan. Gitu. Ya. Nah, ini pengadilan negeri, pengadilan tingkat pertama, pengadilan agama, petun, pengadilan militer. Mengajukan gugat cerai jangan ke pengadilan negeri, kecuali yang non-muslim ya. Kalau yang muslim harus di pengadilan agama. Mengajukan pembatalan sertifikat tanah misalnya, ada sertifikat tanah. Ini ada sengketa antara dua orang, dua-duanya pegang sertifikat tanah asli. Mana mungkin sebidang tanah sertifikat tanahnya ada dua, ya, sertifikat tanah ganda. Walaupun dua-duanya asli, pasti yang salah satu itu walaupun asli, tapi diperoleh dengan cara melanggar undang-undang. Nah, mengajukannya ke petun. Petun ini untuk membatalkan apa namanya? Ya seperti itu ya, tentang sertifikat, membatalkan pemecatan ASN misalnya, ada ASN diberhentikan tanpa disidang dulu, ya dia punya hak untuk mengajukan pembatalan pemecatan dia. Kemana? Ke petun. Gitu ya. Atau misalnya ada pelebaran jalan, tanpa diberitahu sebelumnya, tahu-tahu mau digeser aja, ya. Nah, ini ke petun. Nah, pengadilan militer khusus untuk militer saja. Orang sipil tidak ke sini ya. Makanya kalau ada prajurit bercerai, dia bukan ke pengadilan agama, bukan ke pengadilan negeri. Kalau non-muslim dia ke pengadilan militer khusus. Pengadilannya khusus. Hanya orang-orang militer di sini. Kenapa? Sebab tugasnya pun khusus. Gitu. Nah, ini perkara ini baik pidana maupun perdata ya. Yang ini semuanya. Nah, itu. Ya, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Bu, izin nanya, Bu. Ya, silakan. Nanti kalau putus kita sambung lagi ya linknya. Ya, Bu. Silakan Bu Darmianti. Ya, Bu, makasih. Pengadilan militer itu yang wajib disidangkannya perkara apa aja, Bu, selain perceraian di militer gitu, Bu? Ya, Contohnya perkara apa pidana aja? juga. Perkara pidana, walaupun pasangannya bukan sama-sama militer, walaupun orang sipil,